Salam damai sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Kita berjumpa lagi pada saat ini untuk mempelajari Alkitab dengan judul atau tema Umat Allah berbakti pada hari Sabat, atau umat Kristen berbakti pada hari Sabat. Pengikut Tuhan Yesus Kristus berbakti pada hari Sabat. Nah, untuk memahami ini kita akan tentunya belajar Alkitab. Kata umat Allah berawal dari tentunya perjanjian lama, yaitu orang Israel. Dikatakan umat Allah pertama kalau berdasarkan Alkitab. Nah, pengalaman kehidupan orang Israel pada masa lalu merupakan pengalaman kehidupan spiritual orang Israel rohani pada saat ini. Allah menebus mereka dari perhambaan Mesir, bukan saja dari perhambaan secara fisik, tetapi secara rohani, secara spiritual, agar mereka keluar dari lumpur berhala dan pergi berbakti kepada Allah yang hidup. Demikian pula saudara dan saya, sebagai Israel rohani, adalah orang-orang yang telah ditebus dari perhambaan dosa, menjadi perhambaan kebenaran, hamba kebenaran, dengan jalan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Anda bisa baca dalam Roma pasal 6 ayat 17, 18, dan 20. Nah, bagaimana Alkitab katakan umat Allah pertama kali dalam perjanjian lama? Kita mulai dari buku Keluaran pasal yang ke-6 ayat 5-6, di mana Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Nah, kita tahu orang Israel hidup di Mesir sudah ratusan tahun, dan mereka di Mesir hidup dalam lumpur berhala Mesir. Artinya lingkungan mereka tenggelam dalam kubangan berhala. Oleh sebab itu, kata membebaskan, melepaskan, dan menebus memiliki makna bukan saja secara fisik, tetapi secara spiritual. Allah ingin membebaskan mereka. Bagaimana Allah bekerja, membebaskan, melepaskan, dan menebus mereka untuk menjadi umatnya? Kita mulai dengan pasal berikutnya, Keluaran 7 ayatnya yang ke-16. Dan katakanlah kepadanya, jadi firman Tuhan datang kepada Musa, Musa sampaikan kepada Firaun. Keluaran 7 ayat 16, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ayat ini memberikan suatu gambaran kepada saudara dan saya bahwa Musa sudah beberapa kali ketemu Firaun, tetapi tidak bergeming dengan apa yang Musa sampaikan kepadanya. Ya. Kalimat biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, ini diulang-ulang. Ya. Diulangi dalam pasal 8 ayat yang pertama dan ayat 20. Diulangi pasal 9 lagi, ayat yang pertama dan ayat 13. Sampai ayat pasalnya yang ke-10 ayat 3. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kalimat ini diulangi, artinya itu penting. Disampaikan kepada Firaun. Serius, Allah serius, sungguh-sungguh bahwa umatnya hendak beribadah kepada Allah yang hidup. Tetapi Firaun, kita tahu Firaun mengeraskan hati. Ya, salah satu alasan yang digunakan adalah membangun Mesir. Oleh sebab itu dia tidak biarkan atau melepaskan orang Ibrani keluar untuk beribadah kepada Allah mereka. Tetapi Tuhan sudah katakan di dalam Keluaran 6 ayat yang kelima, dikatakan ya, dia akan menebus dengan tangan terancung dan hukuman-hukuman berat. Ya. Oleh sebab itu, peristiwa hukuman-hukuman berat itu kita bisa baca dalam pasal berikutnya, ya. Sampai pada suatu ketika hukuman yang terakhir, yaitu
anak sulung mati yang akan terjadi di seluruh tanah Mesir. Siapa saja, baik itu manusia maupun hewan. Tetapi Tuhan memberikan perintah kepada Musa agar setiap orang Israel yang mau dibebaskan, yang mau ditebuskan, yang mau lepas dari baik perbudakan secara fisik maupun perbudakan secara spiritual, harus memiliki tanda di tiang pintu, yaitu darah anak domba Paskah yang dibubuhkan pada tiang pintu rumah dan ambang atas tiang pintu rumah. Itu menjadi tanda kelepasan bagi mereka. Bagi siapa yang menurut, mereka akan apa? Ditebus dan dilepaskan. Kita baca Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dan kita tahu peristiwanya. Setelah tulah terakhir itu, maka Musa dan Harun dipanggil oleh Firaun. Pasal yang sama, 12 ayat 31 dikatakan, lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Jadi setelah peristiwa ini, di mana tanda kelepasan yaitu kematian anak sulung dan anak domba Paskah yang darahnya dibubuhkan pada dua tiang pintu dan ambang atas pintu, itu merupakan tanda bagi orang Israel, bagi umat Allah. Tanda penebusan, tanda kelepasan, tanda kebebasan. Agar mereka segera meninggalkan Mesir pada malam hari itu juga. Dan kita tahu mereka keluar dari Mesir. Nah, di dalam perjalanan berikutnya, setelah Tuhan menebus mereka, melepaskan mereka, membebaskan mereka, di dalam Keluaran 16, Tuhan memperkenalkan hari peribadatan atau hari perbaktian kepada mereka. Karena Allah telah menjadikan mereka itu umatnya. Karena Allah telah menebus, dikatakan dalam Keluaran pasal 6 tadi. Tuhan telah tebus, Tuhan telah jadikan mereka sebagai umat, lalu Tuhan memperkenalkan hari perbaktian atau hari yang Allah kehendaki agar mereka berbakti kepadanya di hari itu. Kita baca Keluaran 16 ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Nah, peristiwa ayat ini terjadi pada saat peristiwa mana. Ya, peristiwa mana hari ke-7 tidak turun. Selama 6 hari sebelumnya mana itu turun. Tetapi pada hari ke-6 mereka harus mengambil untuk kebutuhan 2 hari, yaitu hari ke-6 dan hari ke-7. Kalau hari biasanya mereka ambil lebih setiap orang, maka kelebihan itu akan rusak atau busuk. Ya, jadi itulah sebabnya Musa katakan dalam ayat 23 ini, ya, masaklah apa yang perlu dimasak, bakarlah apa yang perlu dibakar, sisanya biarkan di tempatnya untuk hari besok. Nah, ayat ke-26 mengatakan demikian dari Keluaran 16. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Jadi mana tidak turun pada hari Sabat, karena hari Sabat itulah hari kudus bagi Tuhan. Hari Sabat yang kudus bagi Tuhan. Jadi Allah memperkenalkan hari perbaktian pada peristiwa mana pada saat orang Israel belum lama keluar dari Mesir. Allah memperkenalkan hari perbaktian, hari yang Ia jadikan untuk umatnya, yaitu pada saat mana tidak turun pada hari ke-7. Dan hari itu merupakan Sabat Allah yang kudus. Setelah peristiwa mana, Allah memberikan mereka perintah-perintah, ya, aturan-aturan atau
hukum-hukum agar mereka bisa dikenal sebagai satu bangsa yang berperaturan, yang bukan merupakan suatu bangsa yang liar yang baru melarikan diri dari Mesir, tetapi bangsa yang berperaturan. Nah, peristiwa itu terjadi di bawah kaki Gunung Sinai, di mana Allah memanggil mereka. Pada situ dikuduskan, disucikan, lalu Allah memanggil Musa untuk naik menerima perintah-perintah, hukum-hukum atau aturan-aturan acara keagamaan. Ya. Jadi yang diberikan adalah perintah-perintah bagaimana bermasyarakat. Lalu ada aturan-aturan atau hukum upacara, bagaimana mereka dengan upacara itu mereka bisa disucikan, ditahirkan kembali. Karena selama ini di Mesir mereka hidup dalam lingkungan penyembahan berhala. Ya, peristiwanya yang menjadi bukti bahwa mereka telah tercemar dengan sistem penyembahan berhala. Pada waktu Musa hendak menerima hukum Allah di atas Gunung Sinai, karena terlalu lama mereka membuat patung emas anak lembu. Ya, kita tahu peristiwanya dan Anda bisa baca. Nah, itulah. Jadi Allah ingin, ya, karena orang Israel telah ratusan tahun hidup dalam lingkungan penyembahan berhala di Mesir, sehingga Allah ingin agar umatnya menyembah dengan benar kepada Allah yang hidup, yang telah membebaskan mereka. Oleh sebab itu dia berikan hukum pemerintahan, cara bermasyarakat, hukum upacara, ya, dan 10 hukum yang merupakan refleksi dari tabiat Allah yang umatnya sembah dalam peribadatan, khususnya pada hari Sabat. Nah, mari kita lihat Keluaran 20 ayatnya yang pertama dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ayat 2, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi membawa engkau keluar dari tanah Mesir itu sama maknanya dengan Keluaran 6 ayat 5. Kata membebaskan, melepaskan, dan menebus. Ya. Setelah itu ayat berikutnya, ayat 3 itu ayat 3 sampai dengan ayat 17 berbicara tentang 10 hukum. Dari ayat 3, hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Jadi Allah katakan, Allah tulis, jangan ada Allah lain di hadapanku, karena selama ini orang Israel hidup di lingkungan yang banyak Allah di Mesir. Oleh sebab itu Allah katakan, jangan ada Allah lain di hadapan hadiratku. Ya. Kedua, hukum yang kedua, yaitu ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jadi jangan membuat patung atau yang menyerupai Allah, gambar, benda, apapun yang disembah. Allah tidak berkenan dengan cara demikian. Allah tidak mau itu. Ya, oleh sebab dia bilang, jangan membuat sesuatu yang menyerupai apapun, baik yang ada di atas, di bawah, di dalam air, di bawah bumi, dan lain sebagainya. Dan ayat 7, hukum ketiga, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oleh sebab itu dalam penulisan Alkitab, sering saudara dan saya jumpai sebagai orang Kristen yang mempelajari kitab, kata Yahweh ditulis dalam kalimat satu kata yang terdiri dari huruf mati, gitu. Ya, YHWH. Dan kalau Anda membaca atau searching websitenya orang-orang Yahudi yang berhubungan dengan spiritualis God, itu tidak ditulis complete God, tetapi mereka tulis G_D atau G_D, karena mereka masih memiliki prinsip bahwa jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah Sabat, ayat 8. Sebab ayat 9, ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebab Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Jadi ini gambaran karakter Allah yang disembah oleh bangsa Israel, umatnya pada saat itu, katakanlah demikian. Ya. Dan hukum-hukum lainnya, hukum 5 sampai dengan yang ke-10. Ya, tentang hormatilah ayahmu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan seksualitas, dan jangan mengingini. Jadi hukum 1 sampai dengan hukum yang keempat itu merefleksikan tabiat atau karakter Allah yang disembah oleh umatnya. Kita lihat di dalam Keluaran 31 berbicara tentang hari Sabat, hari yang dijadikan Tuhan untuk umatnya agar umatnya bisa berbakti kepadanya pada hari yang Dia kuduskan. Keluaran 31 ayat 15, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Keluaran 35 ayat 2, hari perhentian kudus bagimu. Jadi perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan, dan perhentian kudus bagimu, bagi umatnya. Imamat 23:3, yaitu yakni hari pertemuan kudus. Jadi sudah bisa bayangkan, ya, perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan, hari perhentian kudus bagi umatnya. Jadi perhentian penuh bagi umatnya dan hari kudus bagi Tuhan, tentunya hari kudus juga bagi umatnya. Dan hari pertemuan kudus bagi umatnya dan pertemuan dengan Allah yang kudus. Karena Allah beserta mereka pada saat itu di padang belantara. Namun pada zaman Yesus Kristus, ya, hari Sabat ini, hari perhentian kudus ini, ya, menjadi salah dalam penerapannya. Sehingga Sabat menjadi beban bagi umat Israel. Akan tetapi Yesus katakan bahwa hari Sabat dijadikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Karena para imam, ahli Taurat, orang Farisi membuat suatu aturan-aturan untuk melindungi kekudusan Sabat. Sehingga orang umatnya berbakti pada hari Sabat dengan aturan-aturan yang membebani mereka. Oleh sebab itu Yesus katakan bahwa Sabat itu dijadikan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Oleh sebabnya dia katakan, Anak manusia pun Tuhan atas hari Sabat. Anda bisa baca Markus 2 ayat 27 dan seterusnya. Ya. Nah, dari bahasan ayat-ayat tadi, apa yang bisa rangkumkan tentang umat Allah pada zaman dulu, yaitu bangsa Israel? Pertama, mereka itu ditebus, dilepaskan, dibebaskan, tidak saja dari secara fisik, tapi dari secara spiritual, karena lingkungan penyembahan berhala Mesir. Lalu mereka dijadikan umat, setelah ditebus, dibebaskan, dilepaskan, dijadikan umat Allah. Karena Allah itu kudus, maka Allah menjadikan pun mereka itu kudus. Beberapa saat kemudian, setelah penebusan, mereka diperkenalkan dengan hari perbaktian oleh Allah dalam peristiwa mana. Yang dimana mana tidak turun pada hari ke-7. Jadi setelah ditebus, mereka diperkenalkan kepada hari penyembahan yang Allah jadikan buat manusia, yaitu pada hari ke-7. Dan Allah memberikan hukum-hukumnya, baik hukum upacara untuk mentahirkan umatnya, karena mereka sudah tercemar dengan penyembahan berhala di Mesir, ya, dan melalui hukum upacara mereka ditahirkan kembali. Dan ada hukum-hukum pemerintahan, hukum-hukum cara bermasyarakat atau berbangsa. Dan terakhir 10 hukum yang mencerminkan karakter atau tabiat Allah yang mereka sembah, yang umatnya sembah. Terutama hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat. Setelah mereka diperkenalkan dengan hukum tabiat atau karakter Allah, mereka disucikan dalam sistem upacara korban. Mereka bebas dari perbudakan dan penindasan, baik jasmani maupun rohani. Dan mereka menyembah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi pada hari Sabat, hari ke-7. Itu kira-kira rangkuman bangsa Israel zaman dulu. Nah, saudara dan saya hidup pada zaman akhir ini,
hidup pada zaman perjanjian baru. Dikatakan kita sebagai orang Israel rohani secara spiritual, umat Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus berbakti pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Pengalaman bangsa Israel adalah pengalaman perjalanan Israel rohani secara spiritual pada saat ini. Sebagaimana yang mereka alami, kita pun alami seperti yang dialami oleh mereka, Israel zaman dulu. Dan kita sebagai Israel rohani pada perjanjian baru ini. Mari kita lihat. Tanda kelepasan orang Israel zaman dulu ialah korban anak domba Paskah. Demikian saudara dan saya. Tanda kelepasan, penebusan, pembebasan, yaitu anak domba Allah sebagai korban anak domba Paskah sesungguhnya. Ya. Yaitu Yesus Kristus. Darahnya tercurah di kayu salib untuk saudara dan saya sebagai tanda penebusan, sebagai juru selamat. Sehingga pada waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus di sungai Yordan, dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1:29. Dalam upacara perjamuan malam, dalam Matius 26 ayat 24 Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah Yesus itulah darah perjanjian. Jadi tanda kelepasan Israel rohani pada zaman ini dalam perjanjian baru itu darah Yesus yang telah tercurah. 1 Korintus 5 ayat 7 bagian terakhir dikatakan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara dan saya sebagai apa? Umatnya yang telah ditebus dengan apa? Darah Yesus Kristus. Jadi Israel rohani pun penebusan di awal dengan penumpahan darah anak domba Paskah sesungguhnya. Kalau orang Israel pada zaman dulu, anak domba Paskah itu hewan, tetapi saudara dan saya anak domba Allah, anak domba Paskah sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Itu tanda kelepasan penebusan. Kalau Anda mau menerima, Anda dan saya akan selamat, seperti juga orang Israel pada saat itu. Kalau mereka terima dengan membasuh darah anak domba Paskah, maka mereka itu akan selamat, mereka lepas dari penghukuman. Nah, ditebus. Kita lihat, Matius 28, seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus menebus Anda, dengan kematiannya itu dia menebus Anda dan saya sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, dan umat Tuhan. Katakanlah demikian. Kolose 1 ayat 14, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus kita memiliki penebusan. Di dalam Kristus kita memiliki pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi setelah kita ditebus, kita menjadi milik Allah. Sama dengan orang Israel, setelah mereka ditebus, mereka itu menjadi milik Allah. Dalam Keluaran 6, ayatnya yang ke-6. Jadi saudara-saudara, sama perjalanan kehidupan orang Israel jasmani pada zaman dulu, sama dengan perjalanan kehidupan orang Israel rohani zaman ini. Nah, setelah kita ditebus, di dalam kehidupan Kristiani kita bersama Kristus, kita diciptakan kembali. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara dan saya, apabila kita milik Kristus, ya kita di dalam Kristus, kita diciptakan kembali. Karena selama ini, sebelum kita menerima Kristus, kehidupan kita telah tercemar dengan dosa. Oleh sebab itu, di dalam Kristus kita diciptakan kembali menjadi ciptaan baru.
Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus. Efesus 4 ayat 22-24 mengatakan, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Setelah Anda ditebus, Anda diciptakan kembali dari kerusakan-kerusakan akibat dosa, dan setelah saudara diciptakan kembali, saudara merdeka dari perbudakan dosa. Saudara bebas dari perhambaan dosa. Oleh sebab itu, Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila Yesus memerdekakan saudara dan saya pun benar-benar merdeka dari perhambaan atau perbudakan dosa. Kisah 13 ayat 39 mengatakan, dan di dalam Dia setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi apabila saudara dan saya, saudara-saudara yang lain yang belum menerima Kristus sebagai juru selamat, apabila saudara menerima, maka saudara akan memperoleh pembebasan dari segala dosa Anda. Dan saudara akan dijadikan baru kembali, dikuduskan oleh Yesus Kristus. Titus 2 ayat 13-14 mengatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Puji Tuhan, ya. Yesus membebaskan saudara dan saya dari segala kejahatan. Tidak saja itu, tetapi Dia menguruskan saudara dan saya, lalu menjadikan suatu umatnya, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Setelah Anda ditebus, Anda diciptakan kembali, Anda menjadi umatnya, Anda merdeka untuk berbakti kepadanya. Dan melalui kemerdekaan itu, saudara dan saya mempunyai tanggung jawab untuk rajin berbuat baik, untuk menjadi saluran berkat kepada siapa saja yang belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, agar mereka pun mendapatkan berkat keselamatan. Keluaran 6 ayat 6 dikatakan, ya, Tuhan katakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Umatnya diperkenalkan berbakti pada hari Sabat, hari ke-7. Demikian juga saudara dan saya pada zaman ini, Israel rohani. Setelah Anda ditebus, Anda diciptakan kembali, Anda merdeka. Dalam kemerdekaan itu untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada Allah yang menebus saudara dan saya. Itu Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, itu hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi saudara dan saya yang telah ditebus, dibebaskan, dikuduskan oleh kematian Yesus Kristus menjadi umatnya, berbakti pada hari Sabat, hari ke-7. Ya, Ibrani 4 ayat 9 mengatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah, bagi pengikut Kristus, bagi orang Kristen. Hari ke-7 bagi mereka untuk berbakti, memuji, memuliakan Allah yang telah menebus mereka, yang telah menciptakan mereka menjadi manusia baru, yang memerdekakan saudara dan saya bebas dari perhambaan dosa dan kejahatan. Mungkin ada saudara bertanya, apakah Sabat hari ke-7 adalah Sabtu?
Atau Anda ragu dengan hari ketujuh adalah Sabtu? Alkitab tidak menulis memang Sabtu itu adalah hari Sabat. Tetapi petunjuk Sabtu itu adalah hari ketujuh, yaitu peristiwa mana. Di mana hari pertama sampai dengan hari ke-6 mana turun dari surga. Tetapi pada hari ketujuh mana tidak turun. Dan dalam perjalanan kehidupan manusia, penanggalan itu berjalan terus. Hingga pada saat ini, saudara dan saya menggunakan tahun Masehi. Sejak manusia mengenal hari penanggalan hingga saat ini, hari ketujuh itu adalah hari Sabtu. Anda bisa baca di kalender. Ya. Hari ketujuh itu adalah hari Sabtu. Bangsa Israel pun pada saat ini, yang di Timur Tengah sana, ya, masih berbakti atau berhenti pada hari Sabtu sebagai apa? Hari Sabat. Oleh sebab itu kita sebagai Israel rohani, kita pun ya memiliki satu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Orang Israel rohani itu umat Allah, pengikut Tuhan Yesus Kristus adalah umat Allah yang berbakti pada hari Sabat. Apa kesimpulan yang bisa saudara dapatkan dari pelajaran yang singkat ini? Pertama, Allah menebus umatnya. Pada saat perjanjian lama, Allah menebus umatnya. Perjanjian baru, Yesus menebus umatnya yang mau menerima dia sebagai juru selamat. Allah menguduskan umatnya. Demikian juga Yesus. Mari kita baca Imamat 28. Demikian kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi yang menguduskan umatnya pada zaman dulu adalah Allah. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi darah Nanubah Paskah pada waktu kelepasan bangsa Israel mula-mula, ya, disucikan dengan darah anak domba Paskah. Saudara pun demikian, dan saya pada zaman perjanjian baru ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan menguduskan saudara dan saya. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi kita lihat, Allah yang menguduskan, Yesus yang menguduskan. Pengudusan itu dengan darah, Yesus berkorban dengan darah yang tercurah untuk menguduskan saudara dan saya. Keluaran 28, ingat dan kuduskan Sabat. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Kata ingat tidak hanya berlaku untuk saudara saya mengingat tentang Sabat. Tapi ingat ini berbicara tentang masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa lampau penciptaan dunia ini, masa lampau penciptaan manusia baru, saudara dan saya yang diciptakan kembali, ya. Dan masa sekarang ini yaitu bahwa saudara dan saya merdeka. Pada hari Sabat itu saudara berbakti kepada Allah yang benar dalam roh dan kebenaran. Pada hari Sabat ini kita pun merasakan berkat dan kekudusan Sabat sebagai umat Allah. Dan masih akan datang berbicara tentang pertemuan umat Tuhan dengan Tuhan sendiri dalam suatu perbaktian Sabat yang kudus. Jadi Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Perhentian kudus bagi umatnya, dan pertemuan kudus bagi umatnya
sesama umat dan dengan Allah itu sendiri. Jadi kira-kira itu rangkuman atau kesimpulan yang kita bisa bagikan, bahwa umatnya berbakti kepada Allah pada hari Sabat. Umat Kristen atau pengikut Tuhan Yesus Kristus berbakti pada hari Sabat, hari ke-7, yaitu hari Sabtu. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama sebagai umat Allah untuk tetap sedia berbakti kepadanya pada hari Sabat. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saya melalui firman ini. Amin.